Kalau ini benar-benar shake it off seperti yang kamu rasain, Kalau ini shake it off, itu lihat ya sendiri. kayak jantung berhenti. Jantung berhenti, terus ya kayak lo dikagetin gimana sih? Gimana refnya? Refnya, na 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 na, shake it up, shake it up. Dah. Kalau ini roar beneran? Oke. Mulai panas ini. Gak usah dibuka yuk, gak usah dibuka, gue deg-degan. I got the eye of a tiger. Baru bener tiga. Menurut kamu sendiri nih, let it go ya. Gimana? Let it go. Ini bagian depannya nih, bener nih. Coba gue lihat ya. Let it go, can't hold back anymore. So far Winda berhasil merasakan semua suara-suara ini, walaupun suara-suara ini dalam amplop. Otomatis yang terakhir yang tersisa pasti happy birthday dong. Ya kan? Kan kamu sisihkan yang ini kan? Ya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Yang terakhir yang kamu sisihkan adalah happy birthday. Happy birthday. Ya. Satu persatu coba partitur itu dibalik. Oke. Ya. Balik lagi. Balik lagi. Can you see the secret? Waktunya tertawa. Sedih banget. Sedih nggak ngerti. Ini talk show yang penuh canda, Boleh nggak dikasih, tapi aku maunya gratis. Tenang aja. kemeriahan akan hadir di ruang keluarga Anda. Cuma ini yang paling pas temani malam Anda, bukan yang lain, cuma di Ini Talk Show. Sekuat apapun kamu tidak bisa menghindari kematian. Berpacu dalam melodi, setiap Senin sampai Jumat jam 5 sore, hanya di NET. Ini dia, guru yang pantas ditiru. Selamat siang anak-anak. Sadik. Jangan coba-coba terima sogokan. Aku ini guru loh, pokoknya sogok. No way. Jangan kesenangan terima yang haram-haram. Emang kamu nggak mau makan? Aku cuma makan makanan halal. Yang haram aku nggak makan. Jaga kewibawaan untuk harga diri dan nama baik. Makan halal sih makan halal, Mas. Tapi nggak nyusahin orang lain juga kali. Tetangga masa gitu, season 3, Senin sampai Jumat jam 7 malam, hanya di NET. Sarapan seru bareng Andre Hesti, siapa yang nggak mau? Gimana Hesti hari ini semangat ya? Oh, aku semangat banget. Baju merah keren banget deh. Pak, Bapak nggak salah lihat, Pak. Bisa ngobrol, Umurnya sekarang berapa, Juna? 18 bulan. Bentar lagi mau skripsi berarti. Oh masih lama. dijamin lebih seru. Oke Bu Ruri di mana? Oke, jawabannya apa, Bu Ruri? Oh bukan ini bukan Bu Ruri, maaf rekan saya memang masih mual-mual jadi begitu. Pagi-pagi. Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, hanya di NET. Menutup hari Anda, kami hadir dengan beragam rangkuman terkini dari dalam dan luar negeri. Polisi berhasil menangkap 3 dari 9 tahanan lapas kelas 2 Sibolga yang sempat kabur pada Minggu siang. PT KAI Daerah Operasi 2 Bandung terdapat sekitar 409 perlintasan kereta api yang tidak dilengkapi palang. Sekarang ada jasa laundry sepatu jadi incaran. Jasa ini juga melayani mulai dari merubah warna sampai dengan memodifikasi juga bisa. Terima kasih dan selamat Berakhir pekan. NET 24, setiap hari jam 12 malam.
Kalau dari sisi industri sebetulnya musik instrumental dalam arti gitar saja gitu ya. Well received nggak sih di Indonesia, Mas? Komunitasnya nggak mungkin nggak ada gitu loh. Pasti ada, tapi memang tidak sebesar pop yang ada vokalnya tentunya ya. Kalau musisi saya pikir sehancur-hancurnya dibilang industri nggak akan berpengaruh. Masa sih? Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan gitaris Dewa Bujana dalam Satu Indonesia. Saya mau Nabila pikirin mantannya. Udah satu dong. Saya tahu bisa Pak. Tapi gini. Yang mereka semua nggak mungkin tahu. Saya nggak mau Nabila berpikir, oh dikasih tahu Derry atau dikasih tahu, paham ya? Oke. Mereka nggak mungkin tahu ya. Iya. Yang nggak berkesan. Yang mungkin, aduh bete kenal dia gitu. Ada nggak? Aduh, Karena logikanya kalau mereka nggak tahu apalagi saya. enggak, karena itu emang mantan paling terakhir aja, udah yang kepikiran inget itu doang dia. Tangannya dibuka dulu. Buka aja. Jangan dibalik ya. Di balik sini kamu tembus pandang nggak? Bisa lihat nggak di balik ini ada tulisan apa? Nggak bisa dong. Nggak tembus pandang. Walaupun putih kartu namanya kan nggak tembus pandang ya. Ini bioskop. Oke. Biar Nabila fokus, tulis nama mantannya di dalam layar bioskop. Oke, kan kiri kanannya orang. Nabila berdiri di belakang saya, tulis nama mantan. Oke, dari geser otomatis. Ambil spidolnya, taruh di punggung saya juga boleh. Sudah? Lu lagi nyorek-nyorek punggung. Spidolnya kasih saya, taruh di atas ini, tertutup. Oke, yakin ya, nggak ada seorang pun yang tahu. Nggak ada. Spidolnya diambil, ditandatanganin yang besar di sini. Nabila perhatikan saya lihat sana, ini saya lipat seperti ini. Saya lipat lagi seperti ini. Ini ditaruh di sakunya Nabila. Jadi itu nanti buat bukti. Okay. Nah sekarang Nabila, manusia bereaksi dengan banyak cara ya. Ada yang visual, gambar, ada yang pendengaran, ada yang perasa gitu. Bayangin sekarang ya, Nabila fokus. Mantannya ini lebih tinggi dari Nabila ya, betul ya? Iya. Oke. Lihat sini. Ada facial hair ya, betul ya? Oke. Dan kulitnya sedikit lebih gelap dari kamu ya. Perawakannya juga nggak gemuk. Get aja maksudnya kok Mas Romi tahu sih gitu. Oke, fokus lagi. Oke. Ada physical distance ya antara Nabila dengan orang ini. Udah lama nggak ketemu ya, lebih ya. Nah, probabilitas sudah nggak di Jakarta ya, betul ya. Tapi masih menyimpan nomor teleponnya. Enggak. Nggak tahu, nggak ngecek. Nggak tahu, oke. Tapi enggaknya ada delay 3 detik. Menurut saya masih, tapi I don't know. Tapi ada physical distance, ada jarak antara orang ini dengan Nabila ya. Tapi kalau saya minta hubungin orang ini bisa ya, by phone atau apa gitu. Saya mulai melembar kosong di sini. Fokusin namanya ya. Bayangin tertulis di sini ya. Semua nama hanya bisa jadi nama kalau ada alfabet hidupnya. Jangan bereaksi. A, I, U, E, O. Ada A-nya. Betul ya? Wow. Oke, lagi. A, I, U, E, O. I, U. Ada I-nya. Jangan bereaksi. Huruf matinya sekarang ya. B, C, D, F, G, H. Ini bisa berhasil, bisa gagal. Fokus, tapi so far tebakan saya benar ya. So far tebakan saya benar ya. Boleh nggak berdiri di sini? Ya. Saya tunjukin ya semuanya ya. Jangan bersuara ya. Jangan ini jangan disebutin. Jangan bersuara. Menurut saya ini mantannya. Diam. Ya. Nggak kenal kan? Ada. Oke. Nabila, saya tunjukin ke kamu. Kalau benar high five. Kalau salah tampar saya. Siap? Ikutan. Iya. Kaget banget lah. Saya itu namanya juga agak susah gitu kan, maksudnya nggak gampang ditebak. Tiba-tiba nunjukin, kok, hebat banget Mas Romi, keren. Gila men, itu eksperimennya bener-bener eksperimen. Ini nggak ada trik, nggak ada magic. Ini dagunya dinaikin dikit, lihat sini. Sekarang dengerin saya ya.
Nah sekarang kemampuan Nabila untuk menelan itu sekarang karena ada yang aneh di sini, sehingga saya ambil kemampuan Nabila untuk nelen di sini. Jadi semakin keras Nabila berusaha untuk nelen, terus semakin susah untuk nelen. Coba nelen kalau bisa, kayak susah gitu. Coba nelen kalau bisa. Anehnya semakin keras berusaha untuk nelen, terus semakin susah gitu. Bahkan saking susahnya, nama depannya Nabila juga menghilang dan tenggelam dari pikirannya. Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Saya balikin namanya lagi, nama kamu Nabila. Tapi anehnya, nama mantan kamu yang tidak berkesan tadi, itu saya lupakan dari pikirannya Nabila. Semakin keras Nabila berusaha nginget nama mantannya, semakin lupa Nabila akan nama mantan ini. Bahkan nanti, saat orang-orang bertanya mantan kamu namanya adalah orang tersebut, semakin lupa Nabila akan nama mantannya. Tapi nama Nabila balik seperti semula, namanya siapa? Nabila. Oke, sekarang saya tes ya. Masih ingat nggak Francis itu siapa? Siapa? Woi, ditanya, woi. Hah? Masih ingat nggak pernah pacaran sama Francis? Hah? Terus abis itu aku nggak ngerti aku diapain, terus Mas Romi nyebutin nama mantan aku, tapi aku nggak, katanya itu mantan aku, cuma aku nggak ngerasa itu dia mantan aku. Francis. Ingat nggak punya mantan? Nggak ada. Udah lo dapet, namanya lo Nggak. langsung pengen gue mau juga dong gitu. Itu doang sih sebenarnya. Gue iri sama dia bisa ngelupain mantan gitu. Ingat nggak pernah pacaran sama cowok namanya Francis? Nggak ada lah siapa. Mantan lo yang depannya F. Ingat nggak Francis itu Nggak siapa? ada. Nggak ada? Nggak ada. Nggak tahu itu siapa? Siapa sih Francis, gila kan nggak ada. Bagaimana caranya agar saya dapat menebak nama mantan yang dipikirkan oleh Nabila? Sebetulnya, apapun nama yang mereka pikirkan hanya dapat tersusun dari 26 alfabet dan terdiri dari 5 huruf vokal. Dan dengan memperhatikan reaksi mikro dari wajah orang yang menuliskan tadi, saya dapat menebak huruf apa saja yang dipikirkan oleh Nabila. Lalu, bagaimana caranya agar saya dapat membuat Nabila untuk lupa dengan mantan pacarnya? Sebetulnya, pikiran kita memiliki kemampuan untuk memilih. Dan jika sesuatu tersebut dianggap tidak lagi penting bagi pikiran kita, maka pikiran kita memiliki kemampuan untuk menghapus informasi tersebut. Masih ingat nama depannya kan? Iya, Nabila. Masih Nabila kan? Masih ingat nggak pernah pacaran sama cowok namanya Francis? Masih ada. Nggak ada, nggak inget. Oke, kalau gitu. Untuk Anda semuanya, sebetulnya memori kita memiliki kemampuan yang luar biasa. Jika bisa mengingat, tentunya memori kita memiliki kemampuan untuk melupakan sesuatu. Tetap menyaksikan Lintas Maju. Ia adalah seorang musisi yang memegang teguh tradisi leluhur. Dalam bermusik, ia tidak pernah lupa memberi sentuhan bunyi-bunyian kampung halaman. Siapa sangka di balik penampilannya yang kalem, ia ternyata penggemar berat seni bela diri campuran. Simak perbincangan saya Marisa Anita bersama dengan gitaris Dewa Bujana dalam Satu Indonesia.
sekali. Duet dari Mas Dewa Bujana dan juga ternyata ini ada gitaris legendaris ya. Juga namanya Deva. Baru belajar. Baru belajar tadi. Bisa geser sedikit sayang? Sini ya? Aku di sini, iya. Mas Dewa, terima kasih banyak. Mas Bujana, terima kasih banyak sudah boleh hadir di sini. Ini kalau misalnya bicara mengenai belajar gitar, kamu belajarnya dari Aji, dari ayah? Iya, kadang-kadang sama. Kadang-kadang? Iya. Benar? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Berarti seringnya sama siapa? Aku ada guru. Ada guru les? Kenapa milih guru les, Deva? Kan ayahnya udah luar biasa loh. Kadang-kadang ini, ayahnya busy. Oh, busy. Oh, busy. Oke, tuh udah dipanggil sama ibu tuh. Aku boleh ngobrol sama ayahnya ya. Thank you, Deva. Bye. Mas Bujana apa kabar? Ya, baik-baik. Oh iya. Ini sekarang kita sudah ada di ruang apa ini, Mas Bujana? Ya, saya cuma ada ruangan sempit ini sebenarnya sih buat untuk ukuran gitar ini. Tapi paling tidak bisa melihat terus karena kan kalau gitarnya nggak dipegang atau nggak dirawat bahaya juga gitu. Dulu awalnya seperti apa sih sampai jatuh cinta dan sampai sekarang menggeluti dan menjadi seorang gitaris yang handal? Saya dulu awalnya cuman kamar kakak saya di Kelungkung, saya tinggal di Kelungkung. Pada saat itu kan musimnya poster-poster musisi ya, majalah Tuil gitu. Musisi Indonesia malah megang gitar, fotonya misalnya Sunata Tanjung atau Yan Antono. Itu yang membuat saya ngelihat, wah kayaknya keren gitu megang gitar. Gitu aja dasarnya cuman ngelihat gara-gara poster itu saya pengen main gitar gitu. Itu usia berapa waktu jatuh cinta itu? Kelas 5, 11 tahun persis. Menggunakan gitar ukir dan lukis di tahun 2000. Saya berteman sama Balawan di Bali. Terus saya ketemu pelukis yang temannya Balawan juga, namanya Made Sumadiase. Dialah yang melukis gitarnya Balawan pertama. Terus saya ikut gitu ngelukis gitar. Tapi saya belum serius waktu itu. Nah sekitar 2006 itu pertemanan saya dengan para perupa, pelukis itu semakin banyak gitu. Kalau saya main di Jogja, ngobrolnya lebih banyak sama pelukis daripada musisi. Atau ke Bali gitu. Akhirnya saya pikir-pikir, coba saya tawarin, mau nggak ngelukis gitu? Ayo boleh gitu. Semuanya mau akhirnya. Nah mulai terkumpul sampai 10 belasan itu saya mikir ini kayaknya saya harus ngumpulin semua gitu. Jadi ada satu tantangan buat saya untuk tokoh-tokoh yang besar namanya gitu. Itu sampai kepikir sejak belasan buku itu, sejak belasan gitar kepikir untuk buat buku. Buku dawai-dawai itu. Itu saya terus buat dan akhirnya membuat tim untuk buat buku. Nah, kalau misalnya dari seluruh gitar ini kan masing-masing karya lukisnya berbeda, tapi ada dua yang ada ukiran Saraswatinya. Ya Saraswati ya. Ini gitar aslinya kan Parker. Nah, saya dari dulu sering pakai Parker ya, Parker Fly Deluxe. Yang biru tuh Parker Fly Deluxe tipenya Magic Blue. Terus saya pernah dapat ini yang mahogani. Ini kan dapatnya seperti gini sebetulnya. Iya, jadi kayaknya. Ya nggak di akrilik gitu ya. Saya pikir coba diukir. Saya minta diukir, saya kasih temanya Saraswati gitu. Kenapa saya Saraswati? Saya pikir kan seni, pengetahuan dan musik. Ya kita anggap kan Dewi Saraswati adalah Dewi pendidikan dan seni dengan simbol gitar gini. Dibuatlah seperti ini. Pas saya dapat, saya pakai kok kurang kelihatan gitu loh. Karena kan kayu aja gini kelihatan dari jauh. Saya minta diwarnain kayak warna di Bali kan seperti gini, hijau, kuning. Ya saya nggak menyadari bahwa setelah saya pakai, saya pernah main di satu tempat di Bangka Belitung ya. Anak-anak kecil saya lagi syuting video klip di sana pakai gitar yang lain. Dia, Om, gitar yang ukir mana gitu. Sampai akhirnya jadi satu identik gitu dengan trademarknya Dewa Bujana. Ya, saya nggak tahu, tapi itu anak-anak kan di orang awam gitu. Iya. Gitu. Ini nantinya kan akan dimuseumkan. Konsep yang ditawarkan ketika nanti para pengunjung datang itu apa? Enggak, kalau awalnya saya cuman sebetulnya nggak banyak kan gitar saya. Anggap berangkat dari 34 gitar yang ada di buku. Iya. Gitar-gitar itu nantinya saya mau buat apa ya gitu kan. Akhirnya dari situ saya mau buat museum di rumah ketika
ide itu saya obrolin dengan teman-teman, dengan teman arsitek di Bali, bilang sekalian aja buat, ya benar juga gitu loh. Akhirnya bikinlah saya kerjasama dengan sahabat di Bali yang juga buat resort gitu. Saya buat Museum Gitar Indonesia. Jadi teman-teman musisi Indonesia saya udah mulai kumpulin. Dari, siapa aja yang terkumpul yang sudah Baron, Eros, JPI. Nah setelah itu udah idenya itu muncul, tiba-tiba saya 2013 kan rekaman di Amerika, ketemu Alan Holdsworth pertama. Dia yang tanda tangan gitar itu akhirnya berkembang jadi di luar juga gitu. Mas Bud ini kan udah kerjasama sama begitu banyak musisi-musisi luar negeri. Termasuk salah satunya adalah Antonio Sanchez di album terbaru Hasta Karma itu. Nah, sebetulnya tanggapan mereka terhadap bunyi-bunyi etnik, karena kan Mas Bud selalu memasukkan bunyi etnik, apakah itu chanting Bali, ataukah itu gamelan gitu. Reaksi mereka tuh seperti apa sih? Ya Sanchez, saya dengarnya unik dia main di lagu Jayaprana itu. Saya nggak pernah mention ke dia bahwa di sini harus seperti gamelan, enggak gitu. Tapi memang nada yang saya buat kan seperti nada tradisional. Pas di part dia drum solo gitu, dia saya dengar kayak orang main ceng-ceng, denger secara nggak sengaja, apa mungkin saya juga nggak nanya, baru soalnya setelah di Indonesia baru saya dengar mainnya kan udah mixing gitu, ternyata dia mainnya apa dia mungkin pernah dengar gamelan, apa patternnya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya seorang musisi untuk go internasional itu nggak perlu selalu berusaha untuk beradaptasi ke style mereka gitu, untuk mendapatkan. Kalau menurut saya jangan. Kalau kita mau mencoba jadi mereka, nggak akan jadi karena saya nggak disengaja juga sebetulnya kenapa ada unsur-unsur notasi tradisional itu kan lahir aja karena saya emang lahir di sini, mungkin itu yang membuat notasinya seperti itu. Saya dengar itu dulu Mas Bu tuh sampai disangka teroris Abu Sayyaf gitu loh. Dia nyebut namanya, kamu mirip kayak Abu Sayyaf. Terus? Aku nggak ngerti Abu Sayyaf kayak apa. Masalah keluarga yang satu ini emang gak ada habisnya. Mulai dari suami, istri, mertua, semua bisa bikin ribut. Enak umi. Jadi daging itu bukan daging biasa, itu dagingnya itu diganti sama kedelai. Kirana tuh alergi kedelai, kerasa. Rumah sakit. Ini mama harus bersih-bersih nih semuanya, Pi. Ya pas aja benerin keran. Enggak. Jangan kamu yang benerin, bisa tambah rusak. Saya Terima Nikahnya, Season 2. Sekuat apapun kamu tidak bisa menghindari kematian. Sarapan seru bareng Andre Hesti, siapa yang nggak mau? Gimana Hesti hari ini semangat ya? Oh, aku semangat banget. Baju merah keren banget tuh. Pak, Bapak masalah lihat, Pak. Aduh, bisa ngobrol. Umurnya sekarang berapa, Juna? 18 bulan. Bentar lagi mau skripsi berarti. Oh, masih lama. Dijamin lebih seru. Oke, Bu Ruri di mana? Ini Papua. Oke, jawabannya apa, Bu Ruri? Oh, bukan ini bukan Bu Ruri, maaf rekan saya memang masih mual-mual jadi begitu. Pagi. Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, hanya di Net. They are ready for you, rocking the stage all night. Kings of Leon, Churches, Kasabian, Rita Ora, Katy Perry, BBC Radio 1's Big Weekend 2014, Sabtu dan Minggu 25 dan 26 Juli jam 11:30 malam, hanya di Net. Buat surat untuk perempuan yang saya suka. Siapa namanya? Tidak tahu. Coba Pak Budi tanya dulu. Tetangga satu ini emang paling bisa nyusahin orang. Beda sama yang ini. Udah tahu nyusahin orang. Gak boleh nyusahin buat orang lain. Ya iya. Tapi kita kan tetangga. Paling juara deh kalau urusan sandiwara. Pasti udah gak sabar mau nyicipin masakan aku ya kan? Bintang, Ya. kamu bisa benerin kompor nggak? Kamu benerin aja kompornya Mas Adi, kasihan. Tetangga kesayangan kita butuh bantuan loh. Selengkapnya di Tetangga Masa Gitu Season 3, Senin sampai Jumat jam 7 malam hanya di Net. Guys. Just Kidot.
Soalnya mau bayar utang. Kemarin nggak terima debit kayak gitu, Mas. Peter maunya cash. Ini bukan kartu debit, iya dong. The East hanya di Net. Putar balik gimana? Ini kan satu arah. Harusnya kan ke sebelah sana. Lagi. Abang saya dipukul, Pak. Masa saya dipukul, Pak. Jangan jadi preman, jangan jadi preman. Menuju ke TKP. Siap, 86. Pernah ada perjalanan yang tidak terlupakan dari Los Angeles sampai Meksiko. Oh iya. Benar nggak? Ya itu tahun 2005 ya. Deva masih 1 tahun, Gigi tur Amerika ceritanya. Nah pas masuk Meksiko saya lihat di Tijuana itu ujungnya Meksiko nggak ada apa-apa gini kayak di kampung di sini aja. Dari San Diego yang seperti gitu, masuk langsung beda, orang kayak jualan mainan di jalan, jualan kayak sama aja kayak di daerah-daerah gitu. Nah pas balik borderline itu ditahan lah kita gitu loh. Akhirnya kita 4 jam lah lolos. Berangkat masuk ke Amerika lagi, wah senangnya di situ. Karena kalau enggak mungkin bisa ya nggak masuk ke Amerika. Nggak tahu beritahan berapa lama. Iya, soalnya yang saya dengar itu dulu Mas Bu tuh sampai disangka teroris Abu Sayyaf gitu loh. Dia nyebut namanya kamu mirip kayak Abu Sayyaf. Terus? Aku nggak ngerti Abu Sayyaf kayak apa. Kalau itu gagal nggak bisa rekaman yang album Home yang sama Peter.